Bentar, AC-nya nyala nggak sih? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daiman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira amma ba'd. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi ilmin nafi' wal 'amali shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum. Kaifa halukum? Ya ikhwan, ini coba khusus yang ikhwan. Kaifa halukum? Kurang semangat, dapat 50. Apa-apa, aman. Yang perempuan, kaifa halukum? Mantap, 100 buat yang ikhwan. Ikhwan kalah. Nah, hadirin kiram, azanallahu wa iyyakum. Insyaallah pada pertemuan kali ini ya kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Insyaallah kita akan belajar mengenai apa? Kisah. Emang ada pelajaran kisah? Apakah kita akan belajar kisos? Bukan apa ini? Kita mau belajar Apa coba? kisos. Mau kisos? Yang lain? Tayamu? Bahasa Arab? Hadas. Hadas? Besar. Nah, kita akan belajar Bawang goreng. Kita akan belajar nasi goreng. Nah, kita akan belajar tentang adab. Ya, tentang adab. Pada pertemuan yang lalu, ya, 1 bulan yang lalu, ya kan? 1 bulan berarti berapa hari yang lalu? 30 hari. 30 hari. 2 hari, 28 hari, 31 hari. Ya, sekitar segitu ya. Sekitar 30 hari yang lalu kita belajar adab. Adab kepada siapa? Semuanya? Enggak. Kita belajar 1 adab. Yaitu adab kepada Allah. Ya kan? Adab kepada Allah. Ada yang masih ingat apa saja adab kepada Allah? Gak ada yang nyatat ya? Hah? Ada yang nyatat? Gak ada yang nyatat pasti. Gak usah nyatat. Nyatat gak? Enggak. Nah, ya. Adab kepada Allah kemarin. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang tidak Allah berikan? Hah? Nah, ya. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada nggak yang di sini yang sekarang tidak diawasi sama Allah? Ada nggak? Ya semuanya. Semuanya diawasi sama Allah. Ya kan? Si Arbi lagi ngobrol diawasi. Ya kan? Hebat. Kemudian kelihatan yang bagus. siapa? Ibrahim Fatih nulis sendiri diawasi sama Allah. Ya. Observasi yang hebat, Ustaz.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita dimanapun kita berada. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas adab-adab tentang apa maunya? Adab-adab tentang tidur. Adab tidur? Ada tentang bahasa Arab. Nah, kita akan bahas adab-adab tentang masjid. Adab-adab tentang masjid. Ya. Gak boleh lari-lari. Di dalam masjid kita harus memiliki adab. Adab itu apa dulu? Adab itu kelakuan. Perilaku yang baik, ya. Perilaku yang sopan. Maka di masjid itu perlu kita terapkan adab. Masjid itu disebut juga Baitullah. Disebut apa? Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Allah rumahnya ada berapa? kalau masjid disebut Baitullah, apakah Allah di dalam masjid? Ya. Pasti. Coba rumah siapa? Rumahnya siapa ini? Raka. Ya. Maka Raka tinggal di dalam. Betul? Oh, betul betul. Maka Baitullah, apakah Allah ada di masjid? Enggak. Masih ingat pelajaran akidah? Nah, Allah di mana? atas. Atas arsy. Maka kenapa masjid dinamakan Baitullah? Karena ya cuma rumahnya Allah. Yang bisa jawab? Belum ada hadiah tapi. Ya? Siapa? Coba angkat tangan yang bisa jawab. Karena tempat ibadah. Sama kayak siapa? Sama. Tempat yang suci. Kok bisa suci? Karena dipakai buat ibadah. Tempat ibadah. Kenapa? Sama kayak? Sam. Kenapa? Tempat orang muslim untuk beribadah berarti sama. Kenapa? Nah, ya. Masjid disebut Baitullah ya karena tasrifan lahu. Apa itu artinya? Untuk memuliakan tempat tersebut. Untuk memuliakan tempat tersebut. Kenapa tempat tersebut mulia? Karena di dalamnya didirikan berbagai macam ritual ibadah. Wah, jadi masjid. Iya. Di dalamnya didirikan sholat. Bukankah sholat itu ibadah? Di dalamnya didirikan kajian berbagai jenis kajian ilmiah yang di situ membahas tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Apakah itu sebuah ibadah? Sebuah ibadah. Ya. Maka karena saking banyaknya, ya kan? Saking banyaknya apa? Ibadah yang dilakukan di dalam masjid, maka masjid itu disebut juga dengan Baitullah. Artinya apa? Rumah Allah. Nah, di dalam masjid ya, kenapa kita harus beradab? Karena kalau tidak berada kita namanya bukan seorang muslim yang baik. Kita angkat tangan dulu atau langsung jawab? Iya, apa? Sama kayak dia. Ya, sama. Lainnya ada lagi? Apa, Arman? Karena kalau kita Iya, tidak berada dalam masjid sama aja kita tidak memuliakan Allah. Ya, San ya. Coba kita renungkan bersama. Rumah kita, ada yang di sini punya rumah? Punya berapa rumah? Rumahnya tingkat berapa? Insya Allah ya. 6. Tingkat 3. Nah ya. Di dalam rumah antum, kira-kira antum perlu beradab nggak di dalam rumah? Ada aturannya tidak di dalam rumah? Ada, pasti. Ketika antum baru sampai depan rumah, antum mau masuk rumah, kira-kira membuka pintu lewat pintu atau lewat jendela? Kalau pintunya dikunci lewat jendela. Hah? Kalau pintunya Nah, dikunci lewat jendela.
Nah, kalau jendela nanti dikira maling ya. Kira-kira pintunya dibuka dengan pelan atau didobrak atau antum masuk tanpa membuka pintu? Hah? Bisa nggak masuk tanpa membuka pintu? Hah? Tembus gitu? Bisa? Nanti kalau tembus pintu ntar mirip apa dong? Mana tahu kan caranya? Hah? Kita aja bawa dinding. Boleh. Berarti nggak beradab itu, ya kan? Di rumah ketika kita mau masuk, ya kan? Maka pertama ketok pintu, kemudian buka pintu, kemudian apa lagi? Salam. Ada nggak yang masuk rumah langsung teriak, Umi, gitu? Abi, mau jajan? Yang ini katanya Hah? mama rumah. Ah, kan malah nggak beradab. Ya, assalamualaikum dulu, ya kan? Buka pintu, kemudian salam, ucapkan salam. Ya, kalau nggak ada orang, salam tidak, tetap salam. Ya, tetap salam. Kemudian nih, kalau di rumah, antum setelah mandi, pakaian kotor ditaruh di tempatnya atau di dalam tempat makan. Nah, tempatnya, ya, ditaruh tempat makan. Nah, udah mungkin ya, maka ada aturannya. Udah mungkin antum naro pakaian kotor di tempat makan, pasti di tempat pakaian kotor. Ya, nanti bau, ya kan? Nah, ini di rumah kita. Di rumah kita pun banyak aturan. Rumah kita dengan masjid mulia mana? Mulia mana? Masjid. Ya kan, rumah kita dengan masjid mulia masjid. Ya, yang rumah kita saja penuh dengan aturan, apalagi masjid yang lebih mulia. Ya. Nah, ya. Maka di dalam masjid pun perlu ya peraturan-peraturan ya, ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Nah, di sini Ustaz akan menyebutkan beberapa adab-adab di dalam masjid. Bisa tulis adab-adab di dalam masjid. Adab-adab di dalam masjid. Kira-kira apa? Tidak boleh nyanyi. Apa? Tidak boleh nyanyi. Masuk masjid dengan kaki kanan. Masuk masjid dengan kaki kanan. Tidak boleh nyanyi. Nggak boleh nyanyi. Kemudian yang mau jawab lagi siapa? Masuk masjid harus baca doa. Baca doa. Ada lagi? Keluar masjid baca doa. Ya, keluar masjid baca doa. Apa lagi? Keluar masjid kaki kiri. Keluar masjid kaki kiri. Apa? Memberi salam. Memberi salam kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Atau kepada ustaz. Kepada Ustaz. Ya, nah ya. Yang pertama bisa dicatat. Adab-adab di dalam masjid yang pertama berpakaian yang baik. Ya, jadi sebelum antum datang ke masjid, ya masih di rumah nih. Ya kan, baru mau ngaji, baru mau sholat, baru mau kajian. Ya. Yang pertama antum harus siapkan pakaian yang baik. Harus siapkan apa? Pakaian yang baik. Ya. Kira-kira mau ke masjid, mau sholat, antum pakai baju sholat, ya baju apa muslim, jubah, atau pakai pakaian renang? Pakai apa? Pakai renang yang mana dulu? Hah? Kalau pakai renang nanti dikira pakai gamis. Ya kan, harus pakai pakaian yang rapi, pakaian sholat, ya kan, pakaian sholat yang rapi. Ya, kalau yang perempuan, ya ke masjid pakai jilbab enggak? Harus pakai. Kalau yang laki-laki? Enggak. Pakai peci ya. Kalau laki-laki boleh pakai jilbab enggak? Hah? Enggak boleh. Kalau perempuan pakai peci? Enggak boleh ya. Nanti kelihatan auratnya. Ya. Berarti yang pertama tadi apa? Berpakaian yang rapi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Tapi pas pelajaran perempuannya pakai jilbab sama pakai peci. Ya. Kalau ke masjid, ya ada ke masjid pakai peci. Perempuan enggak ada ya. Kalau laki-laki ke masjid pakai peci. Nah, maka pilih pakaian yang paling baik ya. Belum tahu gimana. Belum tahu harus. Sekarang kan udah tahu. Ya. Jadi kalau ada pakaian ya bagus, satunya sobek, satunya tidak sobek, maka pilih yang mana? Yang tidak sobek. Ya. Satunya pakaian apa lagi? Pakaian kekecilan. Satunya pakaian pas. Maka ke masjid pakai yang pakaian yang pas ya. Yang menutup aurat. Barakallahu fiik ya. Maka harus memilih pakaian yang bagus. Nah, ya. Kemudian datang ke masjid. Ya. Datang ke masjid. Ya. Maka banyak keperluannya. Bisa jadi sholat. Bisa jadi wudu. Numpang wudu di masjid. Bisa jadi Doa. apa lagi? Kajian. Maka banyak sebab-sebab yang membuat kita itu datang ke masjid ya. Maka jadilah orang yang suka datang ke masjid. Jadilah orang yang suka datang ke masjid. Kenapa? Karena di masjid kita dimuliakan. Masjid itu namanya bukan orang muslim. Nah, ya. Karena masjid itu tempat yang mulia. Ya. Tempat muslim. Maka ketika kita datang ke masjid, kita berharap bahwasanya kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Salah satunya apa? Sudah. Salah satunya ya disebutkan di dalam hadis ya, bahwasanya ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat ya, ketika di padang mahsyar itu jarak antara manusia dengan matahari itu sangat dekat. Satu jengkal kan katanya ya? Ya. Maka banyak orang kepanasan di situ. Tidak ada tempat berteduh sama sekali. Tidak ada tempat berlindung sama sekali. Ya. Ada yang mereka sampai tenggelam dengan keringatnya. Karena saking panas. Sekarang coba atom. Siang-siang jam 12 malam, 12 siang diterik matahari, di bawah terik matahari, antum berjemur panas tidak? Panas. Itu jarak bumi dengan matahari berapa? Sekitar 10.000 Ya kan? 6 jauh ya, jarak yang jauh. Itu saja terasa panas, apalagi cuma 1 jengkal. Makanya panas matahari itu Ya. sampai 2000. Maka ada banyak ya orang-orang yang bahkan sampai tenggelam di dalam keringatnya. Kok bisa mereka selamat? Ya, mereka saking kepanasannya, namun tidak ada tempat buat berlindung. Ya, maka disebutkan di dalam hadis ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana hari di situ tidak ada naungan sama sekali selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya Allah Subhanahu wa taala? Salah satu ciri orang yang disebutkan adalah orang ya, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Seorang yang suka datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang-orang yang suka ke masjid ya. Walaupun pagi lagi ngantuk-ngantuknya dibangunkan sholat, maka bangun sholat ya, datang ke masjid ya. Paham ya di sini ya? 6 ya. Itu yang pertama ya. Maka yang pertama apa tadi? Ya, ada berpakaian yang baik. Kemudian yang kedua adalah berdoa ketika masuk masjid. Kan masuk dulu. Ya. Berdoa ketika masuk masjid yang kedua. Nah, ya. Kalau kita masuk ke rumah, maka adabnya apa? Makan.
salam. Gimana salamnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau ke kuburan Kuburan. Salam. ada salam khusus. Ya ahlal kubur, nah, ya ahlal diyar. Ya assalamualaikum ya ahlal diyar. Nah, maka masuk masjid adabnya adalah berdoa. Dan masuk menggunakan kaki kiri apa kanan? Kanan lah. Kiri apa kanan? Kanan. Masa kiri kan sisi jelek. Ya bukan jelek sih. Tapi kan masuk WC kanan apa kiri? Kiri. Kenapa masuk masjid kanan dulu? Kenapa? Kenapa? Tidak mulia. Ya. Karena semua kebaikan itu dimulai dari kanan. Menggunakan yang kanan dulu. Ya. Masjid tempat yang mulia, sementara WC tempat yang kotor. Ya. Maka yang mulia kita gunakan kaki kanan buat masuk masjid. Ya, kalau keluar pakai yang kiri. Nah ya. Maka doanya apa? Tadi kan suruh baca doa. Masuk dengan doa dulu berarti ya. Doa dulu apa masuk dulu baru doa? Doa dulu. Ya. Doa dulu, doanya apa? Ada yang hafal? Ya. Aku pakai versi yang itu katanya kalian udah versi lain. Apa? Ya, coba masuk. Arfan. Bacakan doanya. Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Barakallah. Ada yang mau ulangi? Ya, coba yang hafal. Yo. Kayak. Ustaz, kalau anak pakai Hah? kalau anak pakai fit, Sini. Ya, coba baca. Allahumma Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Banyak ya. Yang kita pakai, yang kita praktekkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ada yang tahu artinya? Yang tahu artinya dapat hadiah. Dapat berapa ya? Satu aja lah. Ya, Arfan dapat. Yang kedua, berdoa ketika masuk masjidnya. Arfan. Yang tahu artinya. Ya. ya nanti dulu. Iya. Siapa yang tahu artinya? Allahumma ftahli. Coba ulangi dulu, Ustaz. Allahumma ftahli. Ulangi. Ikuti. Allahumma ftahli. Yang kompak. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang bisa artinya dapat hadiah. Ya, Raka. Ya Allahumma artinya Allah. Mereka tidak menyuruh mengartikan semuanya. Semuanya. Bisa aja. Dapat dua dah. Dua saklatos yang bisa. Ya, coba Arfan. Nah, dapat tiga dong. Gantian ya, siapa yang bisa? Makanya dapat dua. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik yang bisa artinya. Enggak boleh nanya. Gas ya? Hah? Apa? Allahumma artinya apa? Ya Allah, ya. Aku memohon, ya. Iftahli. Bukakanlah untukku. Bukakanlah untukku abwaaba. Pintu-pintu rahmatik. Nah, itu bisa. Kok tadi nggak bisa? Udah ada tulisannya? Belum ada. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Siapa yang bisa? Ya, Raka duluan.
Ya Allah. Ustaz, gara-gara kelakuan Arbi saya lupa. Arbi aja Ustaz saya nggak Ya, siapa? Cara dulu coba. Tadi udah usah nanti kan? Anak ingat lagi. Bukakanlah untuk siapa? Anak Ustaz. Rahmat Allah, rahmatmu. Ya, now, barakallahu fiki. Ya udah, satu lagi dah. Siapa? Tapi dapat satu doang. Gak apa-apa. Kan tinggal ngulangi. Ya itu yang di belakang, itu dulu tadi. Ya. Ya Allah. Ya Allah, aku memohon bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Nah, barakallahu fiik. Nah, ya, itu doa masuk masjid harus dibaca. Harus dibaca ketika apa? Masuk masjid. Nah, berarti tadi apa? Berpakaian yang rapi. Kemudian yang kedua, berdoa ketika masuk masjid. Kemudian masuk masjid dengan tangan apa? Tangan kanan? Kaki kanan. Kaki kanan. Nggak bisa ya. Masa masuk pakai tangan ya? Kan nggak mungkin. Nah. Ya, maka pakai kaki kanan. Iya. Nah, kemudian setelah antum masuk masjid, kira-kira ngapain? Ngobrol? Ya, sholat. Salat sunat tahiyatul masjid. Asan. Ada apa tadi agak? Enggak. Kan belum saya kasih ya. Ya, kemudian sholat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat nih. Jadi kalau antum ya masuk masjid, ya kan masuk masjid, nih mau sholat apa? Contohnya sholat apa? Zuhur. Sholat duha, sholat zuhur. Sholat zuhur ya. Ketika antum datang itu jangan langsung di belakang. Siapa tuh yang bisa di belakang ngobrol? Aku ayo. Biasanya di belakang ngobrol cerita-cerita. Udah pada sholat belum sebelumnya? Anak ngobrol sebentar tuh sholat. Ya. Maka sholat dulu baru ngobrol. Nggak boleh ngobrol ya. Sholat, kemudian doa, zikir, baca Quran. Jadi sholat Ya. terus ngobrol. Sholatnya berapa rakaat tadi? 2 rakaat. Ya. Maka setelah masuk masjid jangan lupa sholat 2 rakaat. Namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ya. Nah, untuk ya sholat untuk penghormatan kepada masjid. Ya. Untuk penghormatan kepada masjid. Ya, karena tadi kita sebutkan masjid adalah tempat yang mulia. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala ahadakumul masjid, fala yajlis." Apa lanjutannya? Hatta yusalli rak'atain. Yang bisa ngulangi dapat satu ini, satu kardus. Yang bisa ngulangi, ulangi sekali ya. Tapi nggak satu kardus, ntar bisa. Idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Ada satu kardus. Ya. Coba. Enggak ditambahi. Emang seperti itu. Nih, idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Enggak ditambah. Ya. Gitu ya. Ayo satu kardus nih. Hah? Nggak tahu. Tidak ada ulang alaihi. Nggak ada tidak ada ulang alaihi. Now ya. Sekarang artinya apa?
Idza dakhala alaikumul masjidah, jika ada salah seorang dari kalian memasuki masjid, fala yajlis, dan jangan duduk dulu. Jangan apa? Duduk dulu. Katanya kalau duduk sebelum pakai ke masjid nggak bisa ya. Ya. Maka di dalam hadis jangan duduk dulu, fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Seperti itu. Hatta yusalli, sampai kalian tuh sholat dulu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Dua rakaat dulu ya. Jadi kalau masuk masjid usahakan untuk sholat dulu, sholat 2 rakaat. Ya, namanya sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian setelah sholat, nah ini ya, ataupun setelah sholat maka zikir, ya bisa dengan zikir, kemudian membaca Al-Quran, jangan ngobrol. Siapa yang ngobrol? Sekarang atau? Nah, biasanya tuh waktu apa ya, maghrib, ya kan? Ngumpul di belakang, ngobrol, ya kan? Jangan ngobrol. Di situ waktu, ya, waktu mustajabnya doa. Waktu apa? Mustajab doa. Ya, doa itu gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Ya, maka kalau antum minta apa? Mau minta apa? Minta mobil. Ya, minta apa lagi? Ya, Minta istri yang solihah. minta istri yang salihah. Minta apa lagi? Masuk surga. Minta adik. Ya, maka manfaatkan waktu itu. Ya, sudah. Ya, banyak segala permintaan antum, apapun permintaan antum minta di waktu itu. Yaitu di waktu apa? Antara azan dan iqamah. Ya, doa sama Allah. Ya, karena di waktu itu waktu yang mustajab. Di waktu yang mustajab. Ada banyak waktu yang mustajab. Ya. Salah satunya ketika di sepertiga malam terakhir, ya kan? Dan itu mungkin antum susah, ya kan, susah untuk bangun, ya enggak? Susah untuk bangun. Masya Allah ya. Mungkin sebagian besar susah untuk bangun ya. Maka ini ada waktu mustajab yang antum mungkin tidak sedang keadaan tidur, yang antum sedang keadaan sadar, ya, dan gampang untuk dilakukan, yaitu antara azan dan iqamah. Maka manfaatkan waktu itu. Ya, manfaatkan waktu itu untuk meminta apapun yang antum mau. Meminta apapun yang antum mau ya. Minta mainan, minta mobil-mobilan boleh tidak? Boleh ya. Minta mobil beneran saja boleh, apalagi cuma mobil-mobilan. Ya kan? Maka minta di situ. Ya jangan buat ngobrol. Minta langsung dimasukin. 6. Kemudian yang berikutnya ya, yaitu yang kelima. Ketika di dalam masjid jangan mengganggu orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Apa itu mengganggu? Ya, yang sholat masih teriak-teriak. Ya. Ini mengganggu bisa dari 2. Ya. Mengganggu dengan sengaja maupun mengganggu dengan tidak sengaja. Contohnya apa Ustaz? Mengganggu dengan sengaja. Contohnya apa coba? Teriak-teriak. Ya, teriak-teriak. Lainnya pada sholat malah digangguin. Ada nggak temennya lagi sholat terus diketawain? Akhirnya sholat ikut ketawa. Pernah nggak? Pernah ya. Nggak boleh mang ganggu. Nah, tadi siang Ustaz, Anda lagi sholat, tadi pagi Ustaz, Anda lagi sholat sunnah, ada orang nyanyi-nyanyi. Itu nggak boleh mengganggu secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya, secara sengaja lagi pada sholat diberi di belakang pada petak umpet. Ada nggak? Ya, biasanya pas Ramadan, ya kan? Pas Ramadan itu ketika tarawih, ya, tarawih satu kampung kumpul anak-anaknya, kemudian di belakang lagi pada sholat malah, itu, ya. Apalagi pas Ramadan itu biasanya ada petasan, iya nggak? Biasanya main petasan. Coba bayangin kalau ada jamaah yang sudah lanjut usia, kemudian punya penyakit jantung, ayo.
Hah? Gimana coba? Iya, makanya kan kasihan ya kan lagi Allahu Akbar belum. Masih biasanya anak-anak kalau masih awal itu masih ikut sholat, ya kan? Allahu Akbar. Masih ikut sholat, ya. Dan pas sujud pada pergi, ya kan? Pas mau berdiri, apa? Nah, kaget, ya kan? Kasihan, ya. Maka mengganggu, ya, mengganggu orang yang sholat ini tidak boleh, ya, tidak boleh, ya. Itu mengganggu dengan sengaja, mengganggu dengan tidak sengaja. Tadi kan kita bagi dua nih, mengganggu dengan tidak sengaja. Apa contohnya? Kalau lagi bersin? Ya. Emang bahasa nama batuk ya bisa nggak boleh? Ya. Nah, ya, mengganggu dengan tidak sengaja. Yang pertama, ya, bisa jadi karena apa? Bau badan. Ya enggak. Jadi kalau ke masjid itu usahakan sudah apa? Parfum kan di bawah ada parfum tuh. Pakai. Gratis. Alhamdulillah. Ya, gratis nggak usah bayar. Pakai ya supaya wangi. Ya kan kasihan kan. Coba antum ya belum mandi habis main bola. Habis main bola mampir ke masjid. Ya, masih keringetan ya. Di masjid ada sarung dipakai. Di masjid ada sarung dipakai. Iya, kan sarungnya kotor yang pertama. Kemudian sholat. Sampingnya kira-kira nyaman tidak? Tidak nyaman. Ya kan? Nanti yang sampingnya malah malah apa yang sampingnya? Sampingnya pingsan. Malah pingsan ya. Karena bau badan. Jadi sebelum antum ke masjid ya ataupun di masjid antum usahakan badan antum bersih ya, rapi, wangi. Ya kan? Wangi. Paham di sini ya? Nah, ya jangan sampai antum ya. Dan juga nih ya. Bukan cuma bau badan doang ya. Bisa jadi karena bau apa lagi? Bau mulut. Ya kan? Bau mulut ya. Atau habis makan apa? Makan jengkol, makan pete, ya kan? Sholat. Kemudian pas imamnya ghairil. Nah, حي على الصلاة
حي على حي على Adinda jadi Adinda ada nggak? Adiba nih guys, ada orangnya, ada nggak? Ada. حي على Dari Arfan, ya? Dari Arfan. Nah, yes. Mati listrik. Alhamdulillah. Nah, ikhwanil karam azinallahu wa iyyakum ya. Tadi adab yang terakhir apa? Jangan mengganggu. Ya, mengganggu ini bisa sengaja ataupun tidak sengaja. Ya. 6. Kemudian ya setelah di masjid ya. Sudah masih ada ya? 6 ya. 6 ini dulu ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi. Ya, apa saja sih ya adab-adab di masjid yang harus kita perhatikan. Nah, berarti kita dapat berapa adab? 5 adab. Yang pertama berpakaian yang baik. Kemudian berdoa ketika masuk masjid. Kemudian masuk masjid dengan kaki kanan. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian jangan mengganggu orang lain. Ya masih ada beberapa adab. Masih ada beberapa adab. Insya Allah kita nanti akan sambung di pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fiikum. Kalau pertanyaan langsung soal aja udah. Soal. Nih, dulu Ustaz pernah janjiin ada 4 orang yang belum dapat ini. Siapa aja ya? Jangan ngaku. Ya, kayaknya nih. Ya. Ya nanti ya. Nanti yang belum Ustaz kasih nanti ambil ya di depan. Nah, ini tadi ya, insya Allah yang hadir kali ini ya antum anak-anak yang istimewa akan dapat hadiah. Kemudian nih ada hadiah 2. Coba perhatikan dulu, anteng dulu. Coba duduknya rapi. Duduknya rapi. Yang nggak rapi nggak dapat. Ayo rapi. Yang ya rapi ya. 6. Sebelumnya ya kami dari para pengajar itu memiliki penilaian. Coba perhatikan. Yang nggak memperhatikan nggak dapat. Nah, ya kita memperhatikan ada santri-santri nih yang dia masya Allah setoran terus, kemudian masuk terus, kemudian apa lagi? Ya, adabnya bagus,
akhlaknya bagus, ketika pelajaran memperhatikan, kita memperhatikan, ya. Maka dari itu, di bulan kemarin ini untuk bulan kemarin ya, bulan apa kemarin? Oktober. Di satu bulan itu kita memperhatikan, kemudian ketemulah. Kita rapat, ketemu. Ada santri-santri yang kita namakan santri santri teladan. Ya, santri teladan. Maka kita ambil dari ikhwan satu orang, dari akhwat satu orang. Kita lihat tuh, dari jumlah setorannya yang paling banyak siapa? Oh, ini yang paling banyak. Kemudian dari kehadirannya, oh ini paling sering hadir. Kemudian dari akhlaknya, oh ini bagus, ya kan? Dari bulan kemarin ya, yang bulan kemarin. Maka terkumpullah dua nama. Kira-kira siapa? Bukan saya. Ya? Bukan saya. Siapa? Raka? Bukan. Bukan. Nggak mau? Ya, akan mendapatkan hadiah ini. Sweet. Ya, nominasinya siapa? Ada. Nah, langsung saya sebutkan. Ya. Bukan anak. Untuk bulan kemarin, untuk ikhwan yang mendapatkan predikat santri teladan ialah siapa kira-kira? Bukan saya. Ya, untuk yang ikhwan siapa? Untuk yang Irfan, untuk yang ikhwan yang mendapatkan predikat santri teladan pada bulan Oktober, akhuna Arfan. Ya. Arfan untuk yang ikhwan. Kemudian yang akhwat, siapa? Yang akhwat yang mendapatkan predikat santri teladan ya, karena kita lihat dari jumlah setoran kemudian kehadiran. Terkumpul di sini namanya Adiba. Ada Adiba? Mana Adiba? Ya, silakan maju Adiba. Ya. Maka yang lainnya dengan adanya dua santri teladan ini harus semangat. Ya. Bisa menjadi motivasi ke kita semua ya, bahwasanya harus semangat ya untuk mendapatkan sesuatu yang apa? Yang bagus ya. Harus semangat. Nah, ya silakan. Gimana? Ya. Ada foto? Ya, ada hadiahnya. Ya. Bulan depan insya Allah ada lagi. Harus semangat tapi. Oke? Wow, mata putih sama sih. Tidak mengelak. Apa emang itu? Apakah itu tablet? Apakah itu remote control? Apakah Sini. apa isinya? Akhlaknya lebih halus lagi ya. Jangan lagi ya. Pegang ya. Apakah itu? Sini ya. Nah, barakallah. Ya, silakan. Nah, ya. Per bulan 2 ya. Ya, insya Allah bulan depan ya, berarti mulai sekarang ini. Ustaz-ustaz saya pada mantau siapa yang di kajian paling anteng, paling memperhatikan ya, akan dipantau sama ustaz-ustaznya. Insya Allah bulan ini November akan ada lagi. Oke? Siap ya? Harus semangat, harus semangat. Dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini ada Musinin ya yang memberikan hadiah ya. Maka hadiah ini ya kita harapkan untuk dipakai ketika mengaji ya. Ini ada kotak pensil ya dan berserta isinya ya. Bisa dimanfaatkan ya. Nah, yang ikhwan doang. Nah, dua-duanya dapat ya. Ya bisa dipakai, dibagikan yang akhwat.
Ya, diam, diam, diam. Pulpen hijau yang oranye. Foto nggak? Foto nggak? Foto. Foto. Enggak. Ntar habis sisa aja. Foto bareng. Nah, nanti ya ini kan sudah dibagi. Nanti setelah Isya ya, bisa nggak kesini lagi? Atau yang akhwat di bawah saja ya? Yang akhwat di bawah saja. Nanti foto bareng dulu. Foto bareng dulu ya. Nanti ini kotak pensil dipegang, oke? Kotak pensilnya dipegang. Kemudian yang punya hadiah nanti di tengah, ya. Ya yang ikhwan ya. Nanti setelah Isya jangan pulang dulu. Kita akan foto dulu ya. Kita fotonya di mana? Di atas ya. Ya. Nah, paham ya? Barakallahu fiikum. Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Ustaz, yang 4 anak tunggal itu Siapa? Ini ya Zahra. Dapat satu. Hah? Sama Amira juga. Ya. Sekali lagi coklat gratis Ustaz.